Saat ini mobil yang dikendarai oleh Joe telah tiba di depan villa nomor 12 di Highland Park. Beberapa pengawal berlarian lalu membukakan pintu mobil tersebut untuk tuan muda mereka itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Joe kini memasuki villa mewah miliknya itu, lalu segera menuju ke lantai atas di mana terdapat ruangan pribadi miliknya, dan tanpa seizin darinya, tidak ada yang berani memasuki ruangan tersebut. Memasuki ruangan itu, Joe kini mematikan beberapa lampu dan membiarkan ruangan itu menjadi remang-remang. Dia lalu membuka tirai jendela di ruangan itu dan mulai duduk di kursi sambil membelakangi meja. Keluarga Clifford ini benar-benar telah keterlaluan. Aku masih ingin bermain-main dengan keluarga ini. Namun, sepertinya mereka sungguh tidak sabaran untuk memasuki lubang kubur mereka. Apakah tidak terlalu kejam jika aku menumbangkan keluarga ini? Gumamnya dalam hati. Dia segera melirik ke arah jam di tangannya. Baru pukul 11. Apakah ayah sudah tidur? Kata Joe berbicara sendirian. Joe lalu mengambil ponselnya, lalu mencari nomor kontak milik ayahnya, kemudian menekan tombol panggil. Beberapa saat menunggu, akhirnya panggilan itu pun terhubung. Joe, ayah baru saja akan menelponmu. Terdengar suara seorang lelaki parubaya di seberang sana. Ada apa ayah? Ingin menghubungi Joe? Tanya Joe penasaran. Ada beberapa hal yang ingin ayah tanyakan. Kemudian, besok pamanmu Rico dan Daniel akan berangkat ke Quantum City. Mereka akan membawa 2 orang pemuda yang sebaya denganmu. Salah satu dari mereka pasti kau sangat kenal. Siapa ayah? Apakah itu adalah Lilian atau Harvey? Tanya Joe ingin tahu. Bukan, tapi itu berasal dari Indonesia, kata sang ayah pula berteka-teki. Dari Indonesia? Apakah Tiara? Tanya Joe langsung berdebar. Apakah Tiara itu pemuda? Hehe, tidak. Dia kan wanita. Tapi, siapa orang itu? Apakah Hendro atau Udin? Tanya Joe. Pamanmu Tigor telah mengirim putranya untuk menemanimu. Dia mengatakan bahwa kau harus didampingi oleh Namora. Jadi, saat ini, mereka telah bergerak menuju Quantum City. Besok kemungkinan kalian akan bertemu di Clubs University. Lalu, siapa seorang lagi ayah? Tanya Joe. Yang seorang lagi adalah Albert, anak mendiang Rudolph Miller. Pemuda itu telah menyatakan ingin perusahaan miliknya bernaung di bawah perusahaan Future of Company. Dia tahu siapa yang menjadi penyebab kematian orang tuanya. Jadi, anak ini akan berguna sangat bagimu untuk mengetahui seluk-beluk keluarga Miller ini. Bahkan, dia sangat berguna untuk mengetahui seperti apa Honor Miller. Karena yang ayah tahu darinya, saat ini Honor sedang membentuk kekuatan baru. Bahkan, jauh lebih besar dibanding dengan kekuatan yang mereka miliki di Megaton. Kabar yang ayah dapat dari Paman Tigor Imu juga mengatakan bahwa mereka telah membuka kembali pusat hiburan, hotel, dan restoran milik mendiang Martin di kota Tasik Putri. Kau membutuhkan orang ini untuk membantumu dalam membendung niat jahat Honor itu. Wah, ternyata mereka sudah bergerak cepat. Aku kira mereka akan membuka kembali perusahaan milik mendiang Martin itu setelah Marvin terbebas dari penjara. Ternyata mereka sudah tidak sabaran untuk kembali melancarkan peperangan dengan kita, kata Joe. Saat ini dia termenung memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Kau tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Saat ini, kau harus memusatkan perhatianmu ke kuliahmu saja. Masih ada Paman Tigormu di sana. Iya, ayah. Lalu, apakah Namora akan kuliah di sini? Bukankah pendaftaran mahasiswa sudah ditutup? Lalu, siapa yang mengatur segala yang dia butuhkan untuk menjadi mahasiswa di sini? Tanya Joe heran. Semuanya sudah diurus oleh Paman Rianmu. Bahkan, yang ayah dengar, Senita Patrick dan Talia Gordon juga akan berangkat ke sana untuk melanjutkan pendidikan. Apa? Magnet apa yang ada di Clubs University ini? Mengapa begitu banyak orang ingin datang ke sini, ayah? Tanya Joe heran. Kau tahu jawabannya. Tidak perlu bertanya kepada ayah. Tapi ingat, jika kau tidak bisa mencintai dengan tulus terhadap seorang wanita, maka jangan beri mereka harapan. Terserah kepadamu mau mempunyai 2 atau 3 istri. Tapi, perlakukan sama dan berikan ketulusan. Jangan mempermainkan para wanita. Ingat, ibumu juga wanita. Hehe, menikah sampai 3.
sangat sulit untuk berlaku adil. Joe hanya ingin Tiara. Jika kau menyukai Tiara, maka jangan permainkan perasaan wanita lain. Ketika wanita sudah menyimpan rasa sakit hati, maka kau tidak akan dapat membendung kemarahan mereka. Mereka tidak kuat seperti lelaki. Akan tetapi, dengan kelembutannya, mereka bisa menggerakkan sebuah kekuatan yang akan membahayakan dirimu. Makanya, kau jangan main-main dengan perasaan, atau kau akan tenggelam olehnya. Joe mendengar nasihat, kata Joe dengan patuh. Satu lagi, hal yang ingin ayah tanyakan kepadamu. Silahkan ayah. Bagaimana kau bisa bermasalah dengan keluarga Clifford? Apa yang telah keluarga itu lakukan kepadamu? Sehingga kau menyuruh Paman Ryan untuk menyerang perusahaan Clifford Kryptonite Group, kata sang ayah. Kalau masalah itu, ayah tentu tahu seperti apa anakmu ini. Joe William tidak ingin mengikuti jejak ayah yang hanya diam ketika ditindas. Joe, walau bagaimanapun berbeda dengan ayah, tapi itu bukan alasan untuk Joe menumbangkan keluarga itu. Ada puluhan alasan yang bisa Joe kemukakan kepada ayah, kata Joe. Katakan kepada ayah, apa sebenarnya permasalahan kalian? Mereka terlalu mendominasi kota kuantum ini, ayah. Bahkan, wali kota pun hanya boneka bagi mereka. Ayah tentu sudah tahu mengapa Tuan Baron, Tuan Xavier, dan Tuan Queiroz, serta Nick bisa bangkrut. Jadi, mereka juga ingin melakukan hal yang sama kepada Tuan Johnson, kata Joe menjelaskan. Maksudmu, Tuan Johnson pemilik university tempatmu saat ini kuliah? Tanya sang ayah. Benar ayah, memang Joe juga terlibat di dalam permasalahan ini. Kedua keluarga telah sepakat untuk menjodohkan putra-putri mereka. Namun, putri Tuan Johnson ini menolak. Sebenarnya, ini hanyalah kedok semata untuk memancing keluarga Johnson ke dalam perangkap mereka. Putra dari keluarga Clifford ini memanfaatkan kedekatanku dengan putri keluarga Johnson ini untuk menekan keluarga itu. Jika hanya masalah perjodohan mereka, aku pasti tidak mau ambil pusing. Hanya saja, jika keluarga Clifford ini berhasil, maka keluarga Johnson akan bangkrut. Setelah itu, untuk menutupi hutang mereka ke keluarga Clifford ini, mereka harus rela melepaskan klub university ke tangan Tuan Clifford. Dapat dipastikan bahwa university ini akan dihancurkan dan akan dijadikan sebagai pusat hiburan, hotel, dan lain sebagainya. Joe tidak bisa diam. Keluarga Johnson harus diselamatkan agar Quantum City ini tidak kehilangan klub university ini yang hanya satu-satunya di kota ini, kata Joe menjelaskan secara panjang lebar. Ayah mengerti sekarang. Perusahaan milik keluarga Clifford ini bukanlah perusahaan yang terlalu besar. Hanya satu kali panggilan telepon saja, perusahaan ini pasti hancur. Tapi itu terlalu kejam. Jangan membuat bangkrut perusahaan orang lain. Sebaiknya kita beri saja pelajaran. Jangan terlalu menambah musuh. Musuh yang saat ini kita punya pun belum tuntas. Ingat kata-kata ayah. Joe mengingatnya ayah. Jawab Joe patuh. Baiklah, kau lekas tidur. Besok kau harus kembali kuliah. Tinggalkan kebiasaan trolimu itu. Mobilikan hypersportmu telah dikirim ke Quantum City. Terima kasih ayah. Hehe, untung bukan Volvo butut itu. Volvo itu milik ayah. Berani macam-macam, ayah rebus kau hidup-hidup. Ampun, lagi pula, Joe tidak sama dengan ayah. Joe adalah anak masa kini, tidak suka sesuatu yang lapuk. Lican Hypersport itu pun bagi Joe sudah usang. Apakah tidak ada mobil keluaran terbaru? Tanya Joe manja. Pakai yang itu saja, jangan membuat orang lain iri kepadamu. Mobilmu pemberian kakek Syamu pun tidak pernah kau pakai di Villa Top Garden Hill. Jangan menginginkan yang tidak-tidak. Marah sang ayah. Baiklah ayah, jika begitu, Joe pamit tidur dulu. Kata sang ayah. Lalu panggilan itu pun berakhir.